Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema sebagai Al-Quran adalah panduan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mayani. Silakan Bun. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Habibana, saya ingin mengajukan pertanyaan. Di dalam Al-Quran terdapat peraturan-peraturan dan hukum-hukum, contohnya di surat Al-Maidah, tentang hukuman surah Al-Maidah, tentang hukuman bagi pencuri, yaitu dipotong tangannya. Bagi negara yang tidak mengikuti peraturan itu, apakah kita termasuk golongan-golongan yang berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dan pertanyaan yang berbahaya ini. Hukum potong tangan kalau kita tidak melaksanakannya. Ya, kisas namanya kisas kan, artinya ini bisa hanya dilakukan dalam hukum fikih. Jadi kita nggak dosa. Hanya kepada negara yang memang berasaskan Islam, yang melakukan hukum Islam, maka bisa melakukan hal tersebut. Kalau sekarang kita isqat, atau isqat apa? Kita gugur daripada hal tersebut, tapi ada ta'zirnya. Tentu orang yang maling tersebut kan ada ta'zirnya, ada hukumannya, ada penjaranya, walaupun sampai tidak dipotong. Memang ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kalau dilaksanakan secara betul, dilaksanakan secara iman, dilaksanakan secara dengan ketakwaan, mungkin cuma contoh satu orang saja, mungkin yang lain sudah tidak berani lagi. Ya, makanya kadang-kadang di negara itu di depan umum, dilakukan itu di depan umum. Sebagai apa? Ibrah, contoh buat yang lain supaya tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi memang melakukan dengan keimanan dan ketakwaan gitu. Tapi kalau tanyakan Ibu, apakah kita kena dosa semua? Tidak, karena negara kita bukan negara Islam seperti itu. Ustadz Asmar, kalau kita perhatikan banyak dari kita yang tidak terlalu dekat dengan Al-Quran, apalagi berbahasa Arab begitu, selalu ada sifatnya bahwa kita ini alergi dengan hal-hal yang terdengar seperti bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita sadari, hukum yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya inspirasi, aspirasinya dari Al-Quran, ya kan? Pancasila pun ada unsur-unsur dari sana. Artinya apa yang salah selama ini yang kita ributkan ini, Ustadz? Jadi hidup kita ini di Indonesia ya khususnya itu sudah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mulai daripada asas negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kenal aja Allah dengan baik. Bagaimana penjelasan Al-Quran kita mengenal Allah, menyembah Allah seutuhnya. Ya. Kemudian sesudah itu tentunya bagaimana kehidupan sosial kita. Semua sudah sesuai. Hablum minallah, hablum minan nas, kan begitu ajaran Quran. Ya. Adapun tentang hukum potong tangan seperti yang terkandung di dalam surah Al-Maidah, itu kan rananya para ulama fuqaha. Ya. Rananya adalah ulama ahli hukum di bidang hukum itu. Ya. Kemudian adapun tentang pelaksanaannya itu, wah tentu luas dan luas, sangat luas. Nah, di mana seperti kita melihat bagaimana Rasulullah menghukum seorang pezina ya. Kita bisa baca di dalam kitab Al-Ashir Al-Muwajibatu li Mahabbatillah. Ada seorang seorang perempuan yang telah berzina sampai hamil mengadu kepada Rasul, "Ya Rasul, saya hamil dengan anak zina." Kemudian Rasulullah menyuruh dia sampai dia meminta dirinya untuk dirajam ya. Kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk melahirkan anaknya. Setelah lahir, datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, saya sudah melahirkan anak saya, maka hukumlah saya." Maka Rasulullah katakan, "Engkau harus memberikan ASI kepadanya." Setelah itu disuruh memberi makan kepadanya, disuruh memberi pendidikan kepadanya, sampai hatta perempuan ini meninggal dunia, dia tidak pernah dihukum mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menelusuri bagaimana hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasulullah, ya tentu itu melalui berbagai pertimbangan. Bisa kita lihat lagi, ada seorang Arab Badui datang kencing di sudut masjid, sudut depan tempat imam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu marahnya melihat Arab Badui itu kencing sampai dia mengeluarkan pedangnya.
Kemudian dia lapor, ya Rasul, saya akan bunuh Arab Badui itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Lah jangan, dia tidak tahu. Kemudian Rasulullah memanggil dengan lemah lembut, memberikan nasihat dengan lemah lembut. Jadi memperlakukan hukum potong tangan itu tentu kita harus melihat apa yang melatar belakangi sehingga dia mencuri. Apa yang melatar belakangi sehingga dia melakukan sesuatu kemaksiatan itu. Jangan kita asal potong tangan. Jangan kita asal hukum. Nah itulah pentingnya yang bisa mengambil keputusan di situ adalah ulama ul fuqaha. Ulama yang memang memiliki kapasitas ilmu fikih luas dan luas dalam menentukan perkara hukum. Saya kira begitu. Jadi Habibana bisa ditegaskan bahwa Islam ini, hukum-hukum Islam memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi begitu. Nah lantas batasannya, kita punya pattern semestinya, fleksibilitas sampai seperti apa? Artinya kan di sini masih ada kata taubat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah saja kan, misalnya Mas Agung contoh nih. Saya bilang Mas Agung nih banyak dosa misalnya. Tapi belum tentu ibu-ibu, karena saya bukan Allah. Saya bukan Tuhan. Mungkin saya yang lebih banyak dosanya daripada Mas Agung. Tapi ketika Allah yang bilang qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Hai katakan, wahai Muhammad, katakan sama manusia yang banyak dosa." Jadi kalau Allah yang mengatakan banyak dosa, mungkin dosanya orang tersebut dunia beserta isinya. Tapi kata Allah, "Sini aku peluk." Itu Allah. Sini kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat aku, kata Allah. Sini terus kita nih pengen dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak untuk mengampunkan dosa. Tapi takzir boleh. Takzir itu artinya apa? Yang ngasih hukuman, misalnya dia keliling kampung dengan coretan, saya berbuat maksiat, boleh batasannya gitu. Hukuman atau dunia naikin kuda, naikin keledai tapi belakang. Ya, itu namanya takzir. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Ibu Lestari yang akan dijawab oleh Ustadz Aslam Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dari Kebumen. Pak Ustadz, maaf mau tanya, apa saja kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dan mengapa malam Lailatul Qadar itu datangnya setiap tanggal-tanggal ganjil? Wow, Terima ini kasih. pertanyaan bagus sekali ini. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Asmal. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Istiqamah. Dari awal Ramadan kita memperbanyak melaksanakan ibadah. Di malamnya kita qiyamul lail ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Keistiqamahan kita sampai di pertengahan Ramadan. Sekarang kita udah berada di pertengahan Ramadan. Sampai akhir kita tidak ada tinggalkan. Insya Allah nilai Lailatul Qadar itu ada untuk kita. Jangan kita menunggu Lailatul Qadar hanya malam ganjilnya yang dilaksanakan. Selain malam ganjil ya dia nongkrong aja. Malam ganjil baru dia tarawehan. Bukan begitu maksudnya. Tapi Lailatul Qadar itu istiqamah. Mau ganjil tidak ganjil istiqamah di Ramadan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya tentu ikthiru bitilawatil Quran. Itu petunjuk dari Imam Al-Ghazali. Harus memperbanyak membaca Quran. Baca Quran, baca Quran. Makanya di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk senantiasa tamatkan Al-Quran. Khatamkan Al-Quran. Kenapa? Itu salah satu alamat bagaimana kita mudah dapatkan Lailatul Qadar. Kemudian tazkiyatun nafs. Kesucian batin. Lailatul Qadar tidak akan datang kecuali bagi orang yang memiliki hati yang suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Keberuntungan bagi orang yang mensucikan hatinya, celaka orang yang kotor hatinya. Jadi kesucian hati itulah yang akan mengantarkan kita mendapatkan karomah. Salah satu karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah apabila dia mendapatkan keagungan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak akan sampai kepada kita kecuali memiliki hati yang suci. Jangan dengki, jangan suka cerita jelek orang, jangan suka fitnah orang, jangan suka banding-bandingkan suami dengan suami tetangga. No, suami tetangga belum 5 tahun nikah, udah beli rumah, udah beli mobil, gelangnya, tangannya kuning, ya, jemarinya kuning, lehernya kuning, giginya kuning, semua sudah kuning. Saya belum pernah dikasih nikmat
Suaminya ngomong, siapa bilang kamu tidak pernah merasa nikmat? Sudah 5 anak kau punya, kau merasa nikmat setiap malam. Jadi jangan sampai hati kita menjadi hati yang kotor. Hati yang bersih, itulah jembatannya Lailatul Qadar hadir kepada diri setiap insan yang dimuliakan Allah. Habib Ana bisa menambahkan, ada pertanyaan yang sering muncul ketika kita memasuki Lailatul Qadar. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk beriktikaf di masjid? Apakah tetap sama untuk mendapatkan Pertanyaan Lailatul yang Qadar? bagus, Masya Allah. Buat ibu juga, nanti ini biasanya nih, ini banyak orang yang bahasa anak sekarang sotoy. Ya, sok tahu. Betul ya? Udah mulai nanti udah deket-deket malam-malam ganjil tuh tersebarlah SMS, WA. Malam ini ayo tahajud, kenapa? Angin sepoi-sepoi. Bintang berterbaran, terang. Betul, memang ada, memang ciri-ciri daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan ciri-ciri daripada Lailatul Qadar. Tapi kita orang awam nggak tembus. Seperti Ustadz tadi katakan betul. Jadi ulama kita apa mengatakan ij'al layal Ramadan kullaha Lailatul Qadri. Makanya ulama mengatakan jadikan setiap malam buat kita tuh malam Lailatul Qadar. Jadi mau di masjid atau tidak di masjid, mau etikaf atau tidak etikaf, kita bisa sholat berjamaah saja di rumah sama keluarga, itu sudah namanya malam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ij'al layal Ramadan, jadikan setiap malam bulan Ramadan buat kita nih adalah malam itu setiap malam Lailatul Qadar. Jadi nggak milih tadi katakan malam genap turu. Ya, malam genap dia tidur, malam ganjil bangun, kan kita nggak tahu. Kalau Allah keluarkan malam kedua, malam ketiga kita nggak ada yang tahu, itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rahasianya apa? Kuncinya nanti ketika kita meninggal dunia, tahu ataupun tidak tahu, pasti Allah berikan kita pahala 1000 bulan. Oh, baik, terima kasih Bapak Ana. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kesimpulan tema bahasan kita selepas pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.